Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 20. Orang hijau di balik dunia. Columbus, Don Quixote, William Shakespeare, Francis Bacon, dan orang hijau. Ketika pada 1492 Christopher Columbus tiba di mulut sungai Orinoco, ia percaya bahwa ia telah menemukan Gihon, salah satu dari 4 sungai yang mengalir dari Eden. Ia menulis surat ke tanah air. Ada indikasi kuat yang menunjukkan kedekatannya dengan surga duniawi, karena tidak hanya tempat itu sesuai dalam posisi matematis dengan pendapat para teolog suci dan terpelajar, tetapi juga semua orang bijak lainnya setuju untuk membuatnya mungkin. Dorongan untuk menemukan segalanya tentang dunia yang akan menginspirasi revolusi ilmiah juga menginspirasi orang-orang untuk berlayar menjelajah. Tidak pernah sebelumnya rasa ingin tahu di alam material sekuat ini. Harapan menemukan sebuah dunia baru berkaitan erat dengan harapan akan sebuah zaman keemasan baru. Tetapi penemuan emas ternyata menjadi sejenis harapan yang lebih bersifat duniawi. Banyak yang telah dibuat tentang keterkaitan Columbus dengan kesatria Templar. Ia menikah dengan seorang putri dari seorang mantan Grand Master kesatria Kristus, sebuah ordo di Portugis yang telah muncul setelah Templar ditindas ke bawah tanah. Sudah tercatat sebagai sesuatu yang signifikan bahwa Columbus memimpin kapal-kapal yang layar-layarnya memampang tanda salib merah khas Templar. Namun, kenyataannya adalah bahwa kesatria Kristus tidak mengejar interaksi independen yang sama dengan alam rohani yang telah mendorong kepausan pada langkah-langkah putus asa dalam kasus Templar. Sebagaimana ordo-ordo Templar rahasia yang belakangan muncul seperti kesatria Malta. Dalam hal ini, Roma mengadopsi tahayul yang sangat memikat tentang kesatria Templar asli dan menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Columbus menulis surat kepada Ratu Isabella mengungkapkan harapan bahwa ia akan menemukan sebuah bejana emas yang akan membiayai penaklukan Yerusalem, sebagaimana ia dan suaminya Ferdinand baru-baru ini berhasil menaklukkan kembali Granada, mengembalikan Spanyol ke dalam kekuasaan gereja. Columbus tidak tahu bahwa emas itu akan diperlukan untuk mendanai sebuah perang melawan musuh yang lebih dekat dan semakin kuat dalam waktu singkat. Sebuah musuh dengan klaim yang jauh lebih besar untuk disebut sebagai pewaris spiritual kesatria Templar. Garis-garis pertempuran untuk menguasai dunia sedang ditentukan, tidak hanya secara geopolitik, tetapi juga di dalam alam rohani. Ini akan menjadi sebuah pertempuran untuk seluruh semangat kemanusiaan. Cervantes dan Shakespeare merupakan tokoh sezaman yang nyaris mirip. Don Quixote, kesatria tua yang menyerang kincir-kincir angin, mempercayai mereka sebagai raksasa, dan yang melihat seorang gadis petani buntak, penguyah bawang, sebagai perawan bangsawan yang cantik dalam kisah-kisah kekesatrian bernama Dulcinea
Mungkin pada awalnya tampak seperti sosok karakter dalam sebuah komedi yang agak kasar. Namun, seiring kisah berlangsung, nadanya berubah dan pembaca merasakan adanya semacam sihir aneh yang bekerja. Di satu sisi, Don Quixote sedang berusaha memaksakan cita-cita kekesatrian lama abad pertengahan saat mereka menghilang. Di sisi lain, ia sedang memasuki masa kanak-kanak keduanya, mengingatkan kembali pada sebuah masa ketika berimajinasi tampaknya jauh lebih nyata. Intinya, tentu saja, bahwa dalam filsafat esoteris, berimajinasi memang lebih nyata. Beberapa cendekiawan Spanyol berpendapat, berdasarkan sebuah analisis tekstual yang seksama, bahwa Don Quixote adalah sebuah komentar alegoris terhadap Zohar atau Book of the Splendor yang bersifat kabalistis. Pada suatu titik dalam cerita tersebut, Don Quixote dan pelayannya yang membumi, Sancho Panza, ditipu oleh Merlin dalam mempercayai bahwa Dulcinea yang cantik telah diguna-gunai, sehingga ia terlihat seperti seorang gadis petani buntak. Rupa-rupanya, satu-satunya cara ia bisa mendapatkan kembali kecantikannya adalah jika Sancho Panza bersedia dicambuk sebanyak 3.300 kali. Kita harus segera kembali memeriksa pentingnya angka 33. Sebuah catatan tentang inisiasi terdapat di jantung novel. Ini menandai titik ketika komedi yang sederhana berubah menjadi sesuatu yang lebih mengganggu dan ambigu. Berikut adalah episode aneh tentang turunnya Don ke gua Montesinos. Sancho Panza mengikat seutas tali 100 depa panjangnya pada baju tuannya, lalu menurunkannya ke mulut gua. Don Quixote menerobos melalui semak-semak berduri dan pepohonan ara, mengusir burung-burung gagak. Di bagian bawah gua, Don tidak bisa menahan diri, jatuh tertidur lelap. Ia terbangun dan mendapati dirinya berada di tengah padang rumput yang indah. Namun, tidak seperti dalam mimpi. Ia bisa berpikir dengan masuk akal. Ia mendekati sebuah istana kristal besar, tempat ia ditemui oleh orang tua aneh bertudung satin hijau yang memperkenalkannya dirinya sebagai Montesinos. Orang ini jelas sosok jenius dari istana transparan itu. Mengatakan kepada Don, ia sudah lama dinantikan. Ia turun ke sebuah ruangan di lantai bawah dan menunjukkan kepadanya seorang kesatria yang bersemayam di sebuah makam marmer. Kesatria ini telah diguna-gunai oleh Merlin, kata Montesinos kepadanya. Lebih lanjut lagi katanya, Merlin telah meramalkan bahwa ia, Don Quixote, akan mematahkan mantra tersebut sehingga akan menghidupkan kembali petualangan kekesatriaan. Don Quixote kembali ke permukaan dan menanyakan kepada Sancho Panza, berapa lama ia sudah pergi? Dijawab, tidak lebih dari 1 jam. Don Quixote mengatakan, itu tidak mungkin, karena ia telah menghabiskan 3 hari di bawah tanah. Ia mengatakan, ia tahu betul apa yang dilihatnya, tahu betul apa yang disentuhnya. Kau mengatakan hal paling bodoh yang bisa dibayangkan, kata Sancho Panza. Seluruh novel merupakan sebuah lakon tentang pesona, ilusi, kekecewaan, dan sebuah tingkat pesona yang lebih mendalam. Terbaca seperti serangkaian perumpamaan di mana maknanya tidak pernah secara eksplisit dinyatakan dan tidak pernah cukup jelas. Namun,
Tingkatan makna terdalam berkaitan dengan peranan imajinasi dalam membentuk dunia. Don Quixote bukan sekedar sesosok badut. Ia merupakan seorang yang memiliki keinginan terkuat agar pertanyaan-pertanyaan batinnya terjawab. Ia sedang ditunjukkan bahwa realitas material hanyalah salah satu dari banyak lapisan ilusi, dan bahwa imajinasi terdalam kitalah yang membentuknya. Implikasinya adalah bahwa jika kita bisa menemukan sumber rahasia dari imajinasi kita, kita bisa mengendalikan aliran alam. Pada bagian akhir novel, Don telah dengan halus mengubah lingkungannya. Kita sudah melihat sebelumnya bahwa ketika sedang jatuh cinta, kita memilih untuk melihat sifat baik dalam diri orang yang kita cintai. Kita melihat betapa kebaikan hati kita membantu untuk mengeluarkan sifat ini dan membuat mereka lebih kuat. Yang sebaliknya juga berlaku. Mereka yang kita benci menjadi tercela. Pilihan yang serupa ada di hadapan kita ketika merenungkan alam semesta secara keseluruhan. Cervantes menulis pada satu titik balik dalam sejarah ketika orang-orang tidak lagi tahu pasti bahwa dunia merupakan sebuah tempat spiritual dengan kebaikan dan makna di bagian intinya. Apa yang sedang Cervantes katakan adalah bahwa jika, seperti Don Quixote, dengan baik hati memutuskan untuk percaya pada kebaikan esensial dari dunia, meskipun ada hinaan-hinaan atas keberuntungan, meskipun ada kecenderungan kasar dalam hal-hal yang tampaknya bertentangan dengan keyakinan spiritual tersebut dan membuat mereka tampak bodoh dan tidak masuk akal, maka keputusan untuk mempercayai itu akan membantu mengubah dunia, dan dengan suatu cara yang supernatural pula. Don Quixote sembrono dalam kebaikan hatinya. Ia mengambil sebuah jalur yang ekstrim dan menyakitkan. Ia telah disebut sebagai Kristus dari Spanyol, dan pengaruh perjalanannya terhadap sejarah dunia sudah cukup besar, seolah-olah ia benar-benar hidup. Cervantes meninggal pada 23 April 1616, tanggal yang sama dengan meninggalnya Shakespeare. Jejak langka yang ditinggalkan oleh William Shakespeare dalam catatan tertulis menghasilkan beberapa fakta pasti. Kita tahu ia lahir di desa Starford upon Avon pada 1564, bahwa ia dididik di sekolah desa menjadi seorang pemagang tukang daging dan tertangkap berburu tanpa izin. Ia meninggalkan Stanford menuju London, tempat ia menjadi seorang pemain minor di sebuah perusahaan yang pada suatu waktu ada di bawah naungan Francis Bacon. Banyak drama yang sukses dipentaskan, yang versi-versi terbitannya memampang namanya. Ia meninggal dengan mewariskan tempat tidur terbaik keduanya kepada sang istri sesuai wasiatnya. Rekan sejamannya, dramawan Ben Jonson, berkata sinis tentang William Shakespeare bahwa ia tahu sedikit bahasa Latin dan kurang tahu bahasa Yunani. Bagaimana orang seperti itu telah menciptakan sekumpulan karya yang penuh dengan semua pengetahuan pada zamannya? Banyak sosok besar sejaman telah diajukan sebagai penulis sesungguhnya drama-drama Shakespeare, termasuk pelindungnya, Earl of Oxford ke-17, Christopher Marlowe, mengubah teori bahwa ia tidak benar-benar dibunuh pada 1593, tepat saat drama-drama Shakespeare mulai bermunculan. Dan belakangan penyair John Donne, seorang cendekiawan Amerika, Margaret de Moraes, telah memperhatikan hubungan aneh antara Donne dan Shakespeare. Kemiripan potret mereka, kesamaan julukan Johannes Factotum untuk Shakespeare dan Johannes Factus untuk Donne. Keganjilan yang aneh dalam ejaan, keduanya menggunakan
Cherubim untuk Cherubim misalnya. Dan fakta bahwa publikasi Donne dimulai ketika publikasi Shakespeare berhenti. Akan tetapi, kandidat paling populer tentu saja adalah Francis Bacon, sosok bayi ajaib. Francis Bacon lahir dalam sebuah keluarga istana pada 1561. Pada usia 12 tahun, sebuah sajak drama yang ditulisnya, The Birth of Merlin, ditampilkan di hadapan Ratu Elizabeth I yang mengenalnya dengan kasih sayang sebagai tuan penjaga kecilnya. Ia anak yang bertubuh kecil, lemah, dan sakit-sakitan. Teman-teman sekolahnya mengejek dengan memanggilnya dengan sebuah nama plesetan, Hamlet atau Ham kecil. Ia dididik di Oxford, dan ketika meskipun sebelumnya sang ratu menyukainya, ia dihalangi terus-menerus dalam ambisi-ambisi politiknya. Ia menyimpan sebuah ambisi untuk membangun dirinya sendiri sebagai sebuah imperium pengetahuan dengan menaklukkan setiap cabang pengetahuan yang dikenal manusia. Kecemerlangan intelektualnya sedemikian rupa sehingga ia dikenal sebagai keajaiban sepanjang masa. Ia menulis buku-buku yang mendominasi kehidupan intelektual pada zamannya, termasuk The Advancement of Learning Novum Organon, di mana ia mengusulkan sebuah pendekatan radikal baru terhadap pemikiran ilmiah, dan The New Atlantis, sebuah visi tentang tatanan dunia baru, sebagian terinspirasi dari visi Plato tentang Atlantis. Buku ini akan terbukti sangat berpengaruh terhadap kelompok-kelompok esoteris di dunia modern. Ketika James naik tahta, Bacon dengan cepat meraih ambisinya yang sudah lama tertahan dan menjadi Lord Chancellor, jabatan paling kuat kedua negeri itu. Salah satu tanggung jawab Bacon adalah pembagian hak tanah di dunia baru. Kecemerlangan Bacon sedemikian rupa sehingga tampaknya mencakup seluruh dunia. Dan bila semua hal lain dianggap sama, ia mungkin tampaknya menjadi kandidat yang lebih sesuai untuk penulis drama-drama Shakespeare daripada Shakespeare itu sendiri. Bacon merupakan anggota perkumpulan rahasia yang disebut Ordo Hallam. Dalam The Advancement of Learning, ia menulis tentang sebuah tradisi mewariskan perumpamaan-perumpamaan dalam serangkaian suksesi yang mengandung makna tersembunyi tentang rahasia-rahasia ilmu pengetahuan. Ia mengaku kagum dengan kode-kode rahasia dan sandi-sandi numerologi. Dalam edisi tahun 1626, The Advancement of Learning, ia menjelaskan apa yang disebutnya sandi bilateral, yang nantinya akan menjadi dasar dari kode Morse. Menarik untuk dicatat bahwa sandi favoritnya adalah sandi kabalistis kuno, yang dalam ketentuannya nama Bacon memiliki nilai numerik 33. Dengan menggunakan sandi yang sama ini, frasa fra rossi croce dapat ditemukan tersandikan dalam gambar halaman muka, halaman persembahan, dan halaman-halaman penting yang lain dalam The Advancement of Learning. Dan menggunakan sandi yang sama pula, frasa Rosicrucian yang sama dapat ditemukan di halaman dedikasi dalam folio Shakespeare dalam halaman pertama The Tempest, serta dalam monumen Shakespeare di Stratford-upon-Avon, gulungan naskah di Shakespeare Memorial di Westminster Abbey juga memilikinya bersama dengan angka 33 yang baru saja kita lihat merupakan angka untuk Bacon. Untuk memahami penyelesaian atas misteri ini, pertama-tama kita perlu melihat karya tersebut. Drama-drama Shakespeare bermain dengan kondisi-kondisi yang berubah dengan kegilaan cinta. Hamlet dan
Ophelia adalah turunan dari Troubadour. Ada orang-orang pandir yang bijaksana seperti Veste dalam 12 Nights. Orang pandir dalam Lear, badut mirip Kristus yang mengatakan kebenaran ketika tidak ada orang lain yang berani. Orang pandir dari para troubadour tersebut mencapai tingkat pemujaan. Karakter-karakter Gargantua, Don Quixote, dan Sancho Panza menghuni imajinasi kolektif. Mereka membantu membentuk sikap kita terhadap kehidupan. Namun, seperti yang telah ditunjukkan oleh Harold Bloom, profesor humaniora di Universitas Yale dan penulis Shakespeare, The Invention of Human, tidak ada penulis tunggal yang telah menghuni imajinasi kita dengan banyak arketip sebanyak Shakespeare. Falstaff, Hamlet, Ophelia, Lear, Prospero, Caliban, Bottom, Othello, Iago, Malvolio, Macbeth, dan ratunya Romeo and Juliet. Bahkan setelah Yesus Kristus tidak ada individu lain yang telah melakukan begitu banyak hal untuk mengembangkan dan memperluas kesadaran manusia akan suatu kehidupan batin. Jika Yesus Kristus menanamkan benih kehidupan batin, Shakespeare membantunya untuk tumbuh, menyebar, dan memberi kesadaran yang kita semua miliki hari ini, sehingga di dalam diri masing-masing mengandung sebuah kosmos di dalam yang sama luasnya dengan kosmos di luar. Para penulis besar adalah arsitek-arsitek kesadaran kita. Dalam Rabelais, Cervantes, dan Shakespeare, terutama dalam soliloquy Hamlet, kita melihat benih-benih kesadaran yang akan kita miliki hari ini tentang titik-titik balik keputusan penting pribadi yang harus dibuat. Sebelum para penulis besar dari Renaissance, firasat apapun akan hal itu hanya bisa berasal dari khotbah-khotbah. Ada sisi gelap pada kekayaan batin baru ini yang sekali lagi kita lihat paling jelas dalam soliloquy Hamlet. Kesadaran baru akan keterpisahan yang memungkinkan seseorang untuk menarik diri dari panca indera dan mengembara di alam batin ini bak pisau bermata dua, membawa serta bahaya perasaan keterasingan dari alam dunia. Hamlet sedang merana dalam kondisi keterasingan semacam itu ketika ia tidak yakin nama yang lebih baik, to be atau not to be. Ini sebuah perjalanan yang jauh sejak teriakan Achilles yang ingin hidup dalam cahaya matahari dengan cara apapun juga. Sebagai seorang inisiat, Shakespeare sedang membantu menempa bentuk baru kesadaran. Namun, bagaimana kita tahu Shakespeare merupakan seorang inisiat? Di negara-negara Anglo-Saxon, Shakespeare telah melakukan melebihi setiap penulis lain dalam membentuk gagasan kita tentang makhluk-makhluk dari alam rohani dan cara mereka kadang-kadang masuk ke alam material. Kita hanya perlu memikirkan Ariel, Caliban, Puck, Oberon, dan Titania. Banyak pemain drama masih percaya bahwa Macbeth mengandung formula gaib berbahaya yang memberinya kekuatan sebuah upacara magic bila dipentaskan. Prospero dalam The Tempest adalah arketip magi berdasarkan astrologi istana Elizabeth. DRD, sesosok roh yang berbicara kepada D pada 24 Maret 1583 yang membicarakan tentang arah masa depan alam dan akal, mengatakan dunia baru akan muncul dari hal-hal ini, sikap-sikap baru, orang-orang aneh. Bandingkan dengan ini, wahai keajaiban, betapa indahnya umat manusia itu. Wahai dunia baru yang berani, ada orang-orang seperti itu di dalamnya. Ketika kita memasuki hutan hijau dalam A Midsummer Night Dream,
dan komedi-komedi yang lain. Kita sedang memasuki kembali hutan kuno yang kita jelajahi dalam bab 2. Kita sedang kembali ke sebuah bentuk kuno kesadaran di mana seluruh alam dihidupkan oleh roh-roh. Dalam semua karya seni dan sastra, tumbuh-tumbuhan yang melingkar biasanya menandakan kita sedang memasuki ranah esoteris dimensi eter. Tulisan-tulisan Shakespeare tentu saja penuh perumpamaan bunga. Para kritikus seringkali berkomentar mengenai penggunaan mawar sebagai sebuah simbol Rosicrucian dan okultisme dalam The Fairy Queen yang ditulis oleh Edmund Spenser pada 1589. Tetapi tidak ada penulis di Inggris yang telah menggunakan simbol mawar lebih sering atau lebih gaib daripada Shakespeare. Ada 7 mawar pada patung Shakespeare di gereja Trinitas Suci di Stratford-upon-Avon. Dan seperti yang akan segera kita lihat, 7 mawar adalah simbol Rosicrucian untuk cakra. Disinilah salah satu perbedaan yang diciptakan oleh filsafat positivisme modern mungkin berguna. Menurut positivisme logis, sebuah pernyataan yang jelas sebenarnya tidak menyatakan apa-apa jika tidak ada bukti yang akan membantahnya. Pendapat ini kadang-kadang digunakan untuk mencoba menyangkal keberadaan Tuhan jika tidak ada kemungkinan perubahan peristiwa yang akan bertentangan dengan eksistensi Tuhan. Demikian menurut pendapat tersebut. Maka dengan menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan kita sebenarnya tidak sedang menyatakan apapun. Dilihat dengan cara ini, pernyataan tokoh sejarah Shakespeare menulis drama-drama yang memampang namanya sebenarnya menegaskan sangat sedikit hal. Kita tahu sedikit sekali tentang pria itu yang tidak memiliki relevansi sama sekali dengan pemahaman kita tentang drama. Shakespeare adalah sebuah teka-teki seperti Yesus Kristus. Ia merevolusi kesadaran manusia, tetapi meninggalkan jejak-jejak yang hampir tidak terlihat dalam catatan sejarah pada zamannya. Agar pada akhirnya bisa memahami misteri ini dan memahami dengan lebih baik lagi Renaissance sastra yang melanda Inggris pada masa ini, kita harus memeriksa muatan sufi yang sebagian besar diabaikan dalam drama-drama Shakespeare. Sufisme, kita ketahui, merupakan sumber besar dari mawar sebagai simbol mistis. Plot dasar dari The Taming of the Shrew berasal dari A Thousand and One Night. Judul bahasa Arab dari A Thousand and One Nights, Alf Laila wa Laila, merupakan frasa sandi yang berarti induk catatan. Ini merupakan sebuah kiasan terhadap tradisi yang tersembunyi di bawah kaki Sphinx atau dalam suatu dimensi paralel, sebuah perpustakaan rahasia atau ruang catatan, sebuah gudang kebijaksanaan kuno sebelum terjadinya banjir besar. Oleh karena itu, judul A Thousand and One Night bermaksud memberitahu kita bahwa rahasia-rahasia evolusi manusia dikodekan di dalamnya. Kisah utama dalam The Taming of the Shrew berasal dari The Sleeper and Watcher, sebuah kisah di mana Harun ar-Rasyid menidurkan seorang pemuda yang mudah tertipu dengan pulas, menandainya dengan pakaian kerajaan dan menyuruh para pelayannya untuk memperlakukannya seolah-olah ia benar-benar khalifah saat ia terbangun nanti. Dengan demikian, ini merupakan sebuah kisah tentang kondisi kesadaran yang berubah, dan baik cerita maupun drama mengandung gambaran tentang bagaimana suatu kondisi kesadaran yang lebih tinggi dapat dicapai. Plot luar yang membingkai The Taming of the Shrew berpusat pada Christopher Slee. Dalam pengetahuan sufi, seorang pria yang cerdik, Slee adalah seorang inisiat atau anggota dari suatu persaudaraan rahasia. Christopher Slee digambarkan dalam folio pertama sebagai seorang pengemis. Kata sandi lain dari sufi, seorang sufi adalah seorang pengemis di gerbang cinta.
pada bagian awal drama, Slee mengatakan keluarga Slee bukan bajingan. Lihatlah kronik. Kami datang bersama Richard, sang penakluk. Ini merupakan sebuah acuan terhadap pengaruh sufi yang dibawa pasukan salib dari perjalanan mereka. Slee juga ditampilkan sebagai seorang pemabuk. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kemabukan merupakan sebuah sandi sufi yang lazim untuk suatu kondisi kesadaran yang visioner. Kemudian, Slee dibangunkan oleh seorang lord, yang maksudnya adalah bahwa ia diperintahkan oleh guru spiritualnya tentang bagaimana untuk bangun menuju kondisi-kondisi kesadaran yang lebih tinggi. Kisah selanjutnya, penjinakan Katarina si pemberang oleh Petruccio juga pada satu sisi merupakan sebuah kiasan tentang inisiasi. Petruccio menggunakan metode-metode yang cerdik untuk mengubah Katarina. Wanita itu mewakili apa yang dalam terminologi Buddha kadang-kadang disebut sebagai pikiran monyet. Bagian pikiran yang tidak pernah tenang, tidak pernah diam, dan selalu merancau, yang mengalihkan perhatian kita dari realitas-realitas spiritual. Petruccio berusaha mengajarinya untuk meninggalkan semua prasangka, semua kebiasaan lamanya dalam berpikir. Katarina harus belajar berpikir jungkir balik luar dalam. Aku akan mendatanginya di sini dan merayunya dengan semacam semangat saat ia datang. Katakanlah bahwa ia burung rail. Lalu mengapa aku akan jujur memberitahunya? Ia bernyanyi semanis bulbul. Katakanlah bahwa ia cemberut. Aku akan mengatakan ia terlihat sebersih mawar pagi yang baru saja dibasuh embun. Katakanlah ia membisu dan tidak mau bicara sepatah kata pun. Lalu aku akan memuji keramahan lidahnya, dan katakanlah ia mengucapkan kefasihan yang menusuk. Seperti kita lihat dalam bab 17, asal-usul persaudaraan kaum sufi jauh lebih tua sebelum Muhammad. Beberapa melacak jejak penyebarannya hingga ke Nabi Elia atau orang hijau. Roh yang mistis dan perintis dari orang hijau meresap ke dalam A Thousand and One Night maupun A Taming of the Shrew. Ada sebuah kisah tentang orang hijau yang menyampaikan sesuatu dengan sifat-sifat seperti ini. Saksi atas serangkaian peristiwa aneh sedang berdiri di tepi sungai Okus ketika ia melihat seseorang terjatuh ke sungai. Ia kemudian melihat seorang darwis berlari turun untuk membantu orang tenggelam itu, tetapi justru terseret sendiri. Tiba-tiba entah dari mana laki-laki yang lain berjubah hijau kemilau muncul, dan ia juga menceburkan diri ke dalam air. Pada titik inilah segala sesuatunya mulai berubah menjadi sangat aneh. Ketika orang hijau itu menyumbul kembali, ia secara ajaib berubah menjadi segelondong kayu. Dua orang yang lain berhasil berpegangan pada gelondong kayu ini dan mengambang ke tepi sungai. Keduanya mentas dengan selamat. Akan tapi, saksi ini lebih tertarik pada apa yang terjadi dengan gelondong kayu itu, dan ia mengikutinya saat benda itu mengambang jauh ke hilir. Akhirnya benda itu mendarat di tepi sungai. Dengan mengamati dari balik semak-semak, saksi ini terkejut melihat benda itu berubah lagi menjadi laki-laki berjubah hijau yang merangkak naik, basah kuyup, tetapi kemudian dalam sekejap kering lagi. Setelah keluar dari balik semak-semak, orang yang telah menyaksikan semua ini merasa terdorong untuk bersujud di depan sosok misterius ini. Kau pasti orang hijau, guru orang-orang suci. Berkatilah aku, untuk apa yang akan aku capai? Ia takut menyentuh jubahnya karena sekarang ia cukup dekat untuk melihat bahwa jubah itu terbuat dari api hijau. Kau sudah melihat terlalu banyak, jawab orang hijau itu.
Kau harus memahami bahwa aku berasal dari dunia lain. Tanpa mereka sadari, aku melindungi mereka yang memiliki tugas yang harus dilakukan. Pria itu mengangkat matanya dari tanah, tetapi orang hijau itu sudah menghilang, hanya menyisakan kesiur angin. Tokoh sezaman Shakespeare yang lebih muda, Robert Burton, menulis dalam The Anatomy of Melancholy bahwa persaudaraan Rossi Cross yang serba tahu dan bijaksana tersebut menamai kepala mereka Elias Artifact, guru ajaran Theophrastus mereka. Burton kemudian menggambarkan Elia sebagai pembaru semua seni dan ilmu pengetahuan, pembaru dunia dan yang sekarang hidup. Cetak miring dari penulis. Kita sudah melihat bagaimana dalam tradisi esoteris Elia diyakini telah berinkarnasi sebagai Yohanes Pembaptis. Kembalinya ia sudah dinubuatkan tidak hanya dalam kata-kata terakhir dari Perjanjian Lama, tetapi juga oleh inisiat Nabi Joasim yang sangat memengaruhi pemahaman kaum Rosicrucian terhadap sejarah. Joasim mengatakan bahwa Elia akan muncul untuk mempersiapkan jalan bagi zaman ketiga. Apakah perkumpulan-perkumpulan rahasia dari abad ke-16 dan ke-17 mempercayai bahwa ia telah berinkarnasi pada masa mereka sendiri dan bahwa ia sedang melindungi dan membimbing mereka yang memiliki tugas yang harus dijalankan? Dalam bab 13 kita mengetahui kisah yang agak mengganggu tentang Elia dan Elisa, penerusnya. Sudah tiba saatnya untuk mengetahui bahwa dalam sejarah rahasia, ayat-ayat dalam Perjanjian Lama ini bukan deskripsi dari dua individu yang berbeda. Lebih tepatnya, Elia adalah sosok yang sangat berkembang, sehingga ia tidak saja ia mampu melakukan inkarnasi, deinkarnasi, dan reinkarnasi sekehendak hati. Ia juga mampu membagi bagian-bagian atau lapisan rohnya dan menyebarkannya kepada beberapa orang yang berbeda. Sama seperti sekawanan burung berubah menjadi satu kesatuan, digerakkan oleh pikiran yang sama. Begitu pula beberapa orang bisa saja bergerak secara simultan oleh roh yang sama, bersembunyi dalam kegelapan di balik gemerlapnya permukaan Inggris era Elizabeth, berbicara melalui pikiran Marlowe, Shakespeare, Bacon, Donne, dan Cervantes. Kita seharusnya bisa mengenali raut wajah keras orang hijau, guru spiritual pada para sufi dan arsitek dari zaman modern. Kita akan melihat tujuan dari misi Elia dalam bab terakhir. Tetapi untuk saat ini ada baiknya mengingat peran yang dimainkan Arabia dalam menginspirasi tidak hanya sastra, tetapi juga ilmu pengetahuan. Di istana Harun ar-Rasyid dan belakangan di kalangan bangsa Arab, ilmu pengetahuan telah mengalami lompatan besar ke depan, terutama dalam matematika, fisika, dan astronomi. Ada keterkaitan mistis yang mendalam antara orang-orang Arab dan Inggris, karena semangat besar penelitian ilmiah Arab itulah yang hidup kembali dalam diri Francis Bacon, individu yang paling berkaitan erat dengan Shakespeare dalam literatur okultisme. Dan sebagaimana menurut sejarah filsafat ilmu pengetahuan, Baconlah yang menginspirasi revolusi besar ilmiah yang telah melakukan begitu banyak hal dalam membentuk dunia modern. Saat kosmos batin terbuka dan terang benderang, maka kosmos material pun terbuka dan terang benderang pula. Saat Shakespeare mengungkapkan sebuah dunia bukan dari jenis-jenis karakter yang merupakan hal yang sudah terjadi sebelumnya, melainkan sekumpulan individu sangat sadar yang mendesak, mendidih oleh semangat dan membara oleh gagasan-gagasan. Maka Bacon mengungkap sebuah dunia penuh hakikat, sebuah dunia gemerlap akan objek-objek yang tak terhingga macamnya dan terjelaskan dengan tajam. Dunia-dunia paralel ini menggelembung dan menjadi pantulan cermin dari satu sama lain. Dunia batin dan dunia luar yang sebelumnya bercampur secara gelap dan samar-samar kini jelas terpisahkan. Dunia Shakespeare adalah dunia nilai-nilai kemanusiaan, di mana
apapun yang terjadi, kebahagiaan manusia dan bentuk kehidupan manusia itulah yang dipertaruhkan. Dunia Bacon adalah dunia di mana nilai-nilai kemanusiaan telah dilucuti. Pengalaman manusia merupakan hal rumit, paradoks, misterius, dan sangat tak terduga yang Shakespeare dramatisasi. Bacon mengajarkan kepada umat manusia untuk melihat objek-objek fisik yang merupakan muatan dari pengalaman dan untuk memperhatikan hukum-hukum terprediksi yang mereka anut. Ia menemukan cara-cara baru untuk memikirkan muatan pengalaman. Ia menyarankan untuk membuang sebanyak mungkin prasangka sambil mengumpulkan sebanyak mungkin data, berusaha tidak memaksakan pola-pola terhadapnya, tetapi menunggu dengan sabar akan kemunculan pola yang lebih mendalam dan lebih kaya. Inilah sebabnya dalam sejarah filsafat ilmu pengetahuan ia dikenal sebagai bapak metode induksi. Singkatnya, Bacon menyadari bahwa jika kita bisa mengamati objek-objek subjektif mungkin, pola yang sangat berbeda akan muncul dari salah satunya yang memberikan struktur pengalaman subjektif. Kesadaran ini akan mengubah rupa seluruh planet.